Kadang ada perasaan yang ngebuat diri kita tuh ngerasa kayak capek banget rasanya. Kenapa ya harus secapek ini? Ketika udah timbul perasaan capek, kadang bingung harus ngungkapin apa. Kadang bingung harus ngutarin apa. Karena saking ngerasa kalau diri kamu tuh lagi berantakan banget. Apalagi buat orang-orang yang dimana dia tuh gak suka cerita. Buat orang-orang yang dimana ya cuma ada dirinya sendiri. Gak ada orang yang menemani. Gak ada orang yang dimana bisa menjadi tempat ketika dirinya tuh sedang lelah. Terlebih kalau misal keadaan tuh lagi berantakan, lagi capek, ditambah harus ngertiin orang lain. Harus dengerin orang lain. Itu rasanya gimana sih? Rasanya makin capek nggak? Udah energi kamu habis, semua terkuras banget. Dan ya, kamu harus menerima hal yang dimana rasanya kamu nggak sanggup untuk memahami orang lain. Bahkan diri kamu aja tuh butuh untuk didengarkan. Tapi ya, kita nggak akan pernah tahu sih tujuan orang itu cerita sama kamu tuh apa. Walaupun kamu butuh seseorang, tapi kamu selalu berusaha untuk menghandle semuanya seorang diri tanpa merepotkan orang lain. Dan buat aku, itu adalah salah satu hal yang hebat banget. Emang semua orang tuh pasti merasakan hal itu ya. Merasakan hal yang dimana ya cukup dia rasakan aja seorang diri. Dia gak mau merepotkan orang lain. Tapi ketika kamu mampu untuk menghandle diri kamu sendiri dan itu terjadi sangat lama, buat aku kamu hebat banget sih. Karena gak semua orang mampu dan kuat. Dan aku yakin sebenarnya kamu juga gak kuat, tapi kamu berusaha untuk menguatkan diri kamu terus. Kalau ditanya, capek gak sih ada buat orang lain? Capek gak sih berusaha untuk dengerin orang lain? Ya kalau ditanya, aku juga capek. Mungkin itu adalah kalimat yang dimana kamu tuh susah banget untuk ungkapin. Entah mungkin banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam diri kamu. Kamu berperang dengan diri kamu sendiri, pikiran kamu, dan lain sebagainya. Banyak hal yang udah kamu korbankan dan perjuangkan. Dan mungkin itu ngebuat diri kamu semakin kehilangan energi kamu. Karena kamu sedang berkelahi dengan pikiran kamu sendiri. Dengan apa yang terjadi dalam diri kamu. It's okay, gak apa-apa. Anggap aja ini adalah sebuah perjalanan ya. Walaupun kamu sendiri juga gak akan tahu akan ada hadiah apa di perjalanan kamu ini. Dan sebenarnya tujuan tuh apa. Tapi yang pasti apapun yang terjadi, kamu harus bisa menghandle diri kamu sebaik mungkin. Dan terus memberikan yang terbaik untuk diri kamu sendiri ya. Hai semuanya. Halo. Aku seneng banget. Ya seperti biasa lah. Kayaknya aku gak pernah sih gak seneng kalau misalnya aku ngonten. Aku bawain podcast buat kalian. Aku selalu happy. Entah kenapa kalian tuh salah satu kebahagiaan aku sih setelah keluarga aku. Karena buat aku, dengan adanya kalian itu, kalian adalah keluarga kedua buat aku. Dan aku seneng banget atas feedback dari kalian yang sangat-sangat positif, yang dimana kalian begitu happy dan ngebuat diri kalian tuh banyak sekali perubahan atas podcast aku bawakan. Aku seneng banget. Aku seneng bukan karena aku dikenal dan disukai, tapi aku seneng karena aku bisa memberikan dan membawa hal-hal positif. Oh iya, sebelum kita ngebahas podcastnya, ada satu pertanyaan yang selalu aku tanyakan. Gimana kabarnya hari ini? Apakah hari ini baik? Harimu bagaimana? Apakah ada yang melukai perasaan kamu? Apakah ada orang yang nyakitin kamu atau ngecewain kamu? Atau ya hari ini jadi hari yang gak baik? Apapun itu yang sedang terjadi dalam kehidupan kamu, sekalipun ada orang yang menyakiti kamu, maafin mereka ya. Maafin orang-orang yang udah melukai perasaan kamu. Kita gak akan pernah tahu ke depannya nanti akan terjadi hal apa. Tapi yang penting apapun itu yang terjadi,
Semoga kamu selalu dalam keadaan baik dan sehat. Dan kalau kenapa-napa, boleh dengerin podcast yang aku bawakan ya. Semoga itu bisa ngebuat diri kamu jauh lebih baik. Oh iya, di podcast aku kali ini, aku jadi susah ngomongnya. Oke, di podcast kali ini aku akan membahas mengenai rasa capek. Ya, gak ada bosannya sih kalau ngebahas ini. Buat aku karena setiap orang pasti merasakan rasa capek yang dimana capeknya itu beda-beda. Ada yang capek fisik, capek pikiran, capek mental, dan capek hati atau lain sebagainya. Hai kamu, ya, kamu yang sekarang lagi dengerin episode ini, entah kamu lagi dalam keadaan duduk, atau mungkin berbaring sambil dengerin podcast ini, aku cuma mau bilang terima kasih ya, karena kau masih di sini, masih bertahan, dan masih mau dengerin. Dan ya hari ini aku pengen ngobrol tentang satu hal yang mungkin sering banget kita rasain. Tapi gak semua dari kita tuh berani untuk mengakui. Apa ayo? Ya, tema podcast ini, aku juga capek. Hal yang dimana mungkin jarang kali ya dari setiap orang mengakui kalau dirinya tuh sedang capek. Dan ya dia cuma bisa berusaha gak apa-apa, berusaha untuk terlihat okay, I'm okay, dan lain sebagai halnya yang dimana orang itu gak perlu tahu lah. Rasa capek kamu, permasalahan kamu, ya cukup kamu aja yang tahu. Tapi kalau aku boleh tanya, kamu juga kadang sering kali kan ngerasa kalau kamu tuh gak kuat. Ngerasa kayak kamu tuh gak ada seseorang yang paham, dan cuma ada diri kamu sendiri. Kamu berusaha untuk mengerti dan memahami diri kamu sendiri. Ditambah, kamu harus mengerti dan memahami keadaan orang lain. Yang dimana rasanya itu kayak semakin menguras energi kamu. Emang kita gak ada yang tahu sih, apakah orang itu datang ingin cerita atau enggak. Tapi ketika orang lain datang kepada kamu untuk cerita, aku tahu pasti rasanya berat banget ketika energi kamu sudah habis. Tapi aku cuma mau bilang, hargain siapapun yang cerita sama kamu ya walaupun keadaan kamu gak baik. Kamu mungkin gak memberitahu keadaan kamu kepada siapapun. Tapi ketika ada orang lain yang cerita sama kamu, berarti tanda ia percaya sama kamu. Walaupun keadaan kamu sedang lelah hari ini. Capek itu emang bukan cuma soal fisik. Iya, aku di sini gak membahas atau gak tertuju soal emang capek itu berasal dari fisik ya. Enggak juga sih, capek itu banyak sekali halnya. Kadang lebih melelahkan tuh justru isi kepala kita sendiri. Benar gak? Yang setiap malam overthinking siapa tuh? Yang setiap malam gak bisa tidur karena kepala itu pusing banget. Siapa tuh? Kamu pernah gak sih ngerasa kayak lari di tempat, udah lari kenceng, udah usaha maksimal, tapi rasanya kayak gak maju-maju? Kok stuck banget ya? Ya, aku ngerti. Karena aku juga pernah ada di situ. Bahkan kadang aku juga masih di situ. Buat aku gak apa-apa banget kok kalau misal kamu juga ngerasa hal yang sama. Kita ini manusia, bukan mesin. Tapi anehnya kita sering maksa diri kita sendiri buat terus berjalan. Bahkan pas udah kehabisan bensin, kita nyuruh diri kita buat kuat. Terus kuat seolah lelah itu adalah dosa. Tapi hari ini aku pengen kita duduk bareng, gak usah pakai topeng dulu. Karena mungkin selama ini kamu udah terlalu sering pakai topeng kamu, topeng yang sama. Ini mana ya? Itu adalah topeng yang selalu kamu kenakan sehari-hari. Kita jujur aja ya, kita lepasin beban itu pelan-pelan. Karena kamu gak sendirian. Dan kita semua sebagai manusia, kita berhak untuk istirahat. Kamu suka gini gak sih? Aku pernah dapet cerita kayak, pernah gak sih kak,
Nanya sama diri sendiri, kenapa ya harus segitunya? Dan kenapa ya harus selalu ngerasa bersalah kalau mau berhenti sebentar? Aku yakin kamu juga pernah ngerasain itu. Yang lain terlihat kuat. Kok aku begini ya? Tapi kita lupa, yang kelihatan kuat belum tentu gak capek juga. Mungkin mereka juga lagi pura-pura baik-baik aja. Kayak kita. Di dunia ini yang makin cepat, makin bising, makin penuh tuntutan ini, capek itu bukan cuma wajar. Capek itu real. Dan capek itu bukan kelemahan. Ya, aku tahu. Kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu bertahan sejauh ini? Ada tanggung jawab, ada mimpi, ada orang yang kamu sayangi. Tapi boleh kan kalau sesekali kita bilang, aku lelah? Boleh kan kalau hari ini kita nggak kuat dulu? Bukan buat menyerah, tapi buat mengakui. Karena mengakui rasa lelah itu adalah bentuk keberanian. Aku sendiri belajar banyak hal. Aku sendiri belajar hal itu dengan cara yang gak gampang loh. Awalnya aku pikir gini, ngaku capek itu tanda kalah. Tapi ternyata ngaku capek itu justru tanda sadar. Sadar kalau tubuh dan jiwa ini juga punya batas. Sadar kalau kita juga manusia. Pernah gak kamu bangun pagi tapi rasanya lebih berat dari kemarin? Padahal kamu tuh tidurnya tuh cukup. Tapi kayak ada sesuatu yang kosong, berat, gak kelihatan, tapi itu nyata. No. Itu bukan malas. Itu bisa jadi tanda bahwa kamu tuh terlalu lama mengabaikan diri kamu sendiri. Kadang kita tuh sibuk mikirin semua orang, sampai lupa tanya ke diri sendiri, kamu baik-baik aja nggak? Pertanyaannya di mana mungkin setiap manusia melupakan bertanya ke dirinya sendiri. Kita tuh kuat untuk semua orang. Tapi siapa yang kuat buat kita? Siapa? Aku tahu, kamu udah berusaha sebaik mungkin. Tapi tetap aja, ada hari-hari di mana semuanya berasa kurang. Dan itu gak apa-apa banget. Dan aku pengen kamu tahu, semua perasaan itu tuh valid. Kamu punya hak buat ngerasa sedih. Kamu punya hak buat gak baik-baik aja. Dan aku tahu, kamu udah sering jadi tempat cerita buat orang lain. Tapi hari ini, aku pengen jadi tempat kamu cerita ya. Seperti yang kalian ceritakan ke aku. Kalian selalu berbagi keluh kesah kalian ke aku. Dan anggap aja, podcast ini kayak teman lama yang duduk di sebelah kamu, yang dengerin tanpa menghakimi, yang cuma pengen bilang, aku ngerti. Aku ngerti kalau kamu capek. Aku ngerti kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Aku ngerti kalau hari ini rasanya berantakan sekali. Kamu gak perlu jadi kuat ya hari ini. Kamu boleh rehat, boleh berhenti sejenak. Kita tuh gak diciptakan untuk jadi sempurna. Kita diciptakan untuk hidup, untuk merasa. Dan lelah adalah bagian dari itu. Aku pernah coba pura-pura gak capek. Kamu pernah gak mencoba itu? Atau kamu udah sering? Tapi kamu ngerasa gak? Tapi semua itu lama-kelamaan tuh semakin pura-pura ya jadi semakin kosong. Makin kamu tahan-tahan, ya makin meledak juga dalam diam. Dan kamu tahu nggak apa yang lebih menyakitkan? Saat kita capek, tapi nggak ada yang tahu. Saat kita senyum, padahal hati itu lagi hancur. Kamu pernah ngelewatin itu? Atau kamu saat ini lagi ada di fase itu? Dan kalau kamu lagi di fase itu sekarang, aku cuma mau bilang, pelan-pelan ya, jangan buru-buru pulih. Gak apa-apa kalau kamu belum bisa bangkit sekarang. Gak apa-apa kalau kamu cuma pengen diam. Hari ini, aku temani kamu. Kita duduk bareng, dengerin apa sendiri, rasain bahwa kamu masih hidup, masih berjuang.
Dan itu aja udah cukup luar biasa. Kamu tahu nggak kalau kamu tuh hebat? Iya, kamu. Siapa lagi? Kamu hebat. Karena kamu masih di sini. Masih bertahan, masih mau nyoba lagi walau rasanya berat banget. Walaupun mungkin ya orang lain tuh gak ngerti apa yang kamu rasain, tapi aku ngerti. Dan kamu berhak dapat pelukan walau cuma lewat kata-kata. Kamu berhak dihargai, kamu berhak didengar, dan kamu juga berhak istirahat. Hari ini, kita kasih diri kita izin dulu untuk lelah ya. Gak usah pura-pura dulu, jujur aja gak apa-apa. Kamu gak sendirian. Ada aku yang akan menemani kamu, dan kita jalan bareng dan pelan-pelan aja. Capek itu bukan cuma soal tenaga yang habis kok. Kadang capek itu datang dari terlalu banyak berpikir, dari terlalu sering menahan tangis yang gak sempat jatuh, dari terlalu lama berpura-pura senyum saat hati lagi remuk. Kamu ngerasa seperti itu gak? Kadang mungkin kamu ketika lagi sendiri, terus kamu mikir, kok hidup bisa seberat ini ya? Rasanya kayak semua beban ditumpuk di pundak, tapi gak ada tempat buat nurunin. Kita belajar buat kuat sejak kecil, diajari untuk jangan terlalu cengeng, dibilang harus sabar, harus tahan, harus kuat, tapi kita gak pernah diajarin caranya sembuh. Kita gak diajarin gimana caranya menangis tanpa malu. Kita diajarin gimana caranya berlari, tapi gak diajarin kapan harus berhenti. Dan akhirnya kita kelelahan di tengah jalan, tapi terus memaksa diri untuk tetap lanjut. Karena dunia tuh gak nunggu kita pulih. Tapi sekarang, aku belajar satu hal. Kalau aku tumbang, siapa yang mau lanjut jalan? Makanya sekarang tuh aku pelan-pelan belajar buat jujur ke diri sendiri. Jujur kalau aku butuh istirahat, jujur kalau aku lelah, dan aku berharap kamu juga bisa mulai jujur ke diri kamu sendiri. Tapi coba deh, tanya pelan-pelan. Apa yang bikin kamu lelah akhir-akhir ini? Apakah itu pekerjaan yang menumpuk, hubungan yang makin jauh, harapan yang gak kesampaian, atau ekspektasi yang kamu taruh ke diri kamu sendiri? Kadang justru ekspektasi itulah yang paling berat. Kita pengen jadi versi terbaik dari diri sendiri, tapi lupa kalau jadi versi terbaik juga butuh waktu. Dan selama proses itu, kita boleh kok merasa lelah. Kamu gak harus langsung hebat, kamu gak harus langsung sembuh. Kamu cuma perlu terus hadir, terus jujur, dan terus coba. Sekalipun itu pelan-pelan. Capek juga bisa muncul karena kita terlalu sering menyangkal luka. Luka yang lama disimpan, tanpa sempat disembuhkan. Kita pikir waktu bisa menyembuhkan. Tapi kadang luka itu perlu dirawat, bukan dibiarkan. Sama kayak tanaman, luka juga butuh perhatian. Perhatian dari diri kita sendiri. Kamu pernah gak ngelupain diri sendiri demi semua orang? Atau sering? Aku pikir itu bentuk kasih sayang sih. Tapi ternyata kamu tahu gak kalau hal itu pelan-pelan pasti akan membunuh kamu. Karena kamu lupa kalau kamu juga perlu untuk dirawat. Kita terlalu sering jadi kuat buat orang lain, tapi gak ada yang kuat buat kita. Jadi hari ini aku pengen kita jadi kuat buat diri kita sendiri dulu. Kuat bukan berarti gak boleh nangis, tapi kuat artinya tahu kapan harus berhenti dan bilang, aku butuh istirahat. It's okay, kamu boleh kok kecewa, kamu boleh marah, kamu boleh benci sama keadaan. Semua emosi itu valid. Tapi jangan simpan sendirian ya, cari tempat yang aman. Bisa teman, keluarga, atau tempat kayak podcast ini. Ya, di sini kamu boleh cerita, kamu boleh jujur, karena kamu gak sendirian. Karena kita semua sedang belajar bagaimana caranya berdamai sama luka, sama diri, bahkan sama kenyataan. Kamu tahu gak, hidup tuh gak harus selalu baik-baik aja tahu. Iya, kadang hidup tuh cuma butuh kamu hadir. Gak perlu selalu semangat, gak perlu selalu tersenyum. Kadang hadir dengan lelah aja udah cukup. Aku tahu,
Ada hari-hari dimana bangun aja rasanya susah banget. Ketemu orang jadi beban banget, dan itu wajar dan itu valid. Dan jangan paksa diri kamu buat baik-baik aja ya. Karena yang kamu butuhin mungkin bukan motivasi, tapi pelukan. Atau mungkin sekedar kata-kata, aku ngerti kamu udah berjuang. Jadi hari ini, aku mau jadi suara yang bilang itu ke kamu. Aku ngerti. Aku juga capek, ya kan? Tapi pelan-pelan ya, jangan buru-buru. Kita bukan robot, kita punya hati, dan hati juga bisa lelah. Mungkin kamu sering ya, kayak nangis diam-diam entah itu di kamar, dimanapun, biar orang rumah atau siapapun tuh gak ada yang tahu. Kamu pernah tersenyum di depan orang, tapi malamnya gak bisa tidur karena overthinking. Ngerasa kayak semuanya jadi beban, tapi sekarang kamu tahu kan, kalau itu cuma perasaan, bukan fakta. Dan kamu juga bukan beban. Kamu berarti, kamu berharga, walau kamu lagi gak baik-baik aja. Kita tuh kadang cuma butuh diyakinkan bahwa meskipun kita capek, kita tetap punya tempat. Tempat untuk pulang, tempat untuk cerita, tempat untuk diakui sebagai manusia yang juga bisa lelah. Dan semoga podcast ini bisa jadi salah satunya ya. Hari ini, aku pengen kita pelan-pelan belajar menerima. Menerima bahwa kita bisa lelah dan itu bukan kesalahan. Menerima bahwa kita gak harus selalu sempurna. Menerima bahwa jatuh itu bagian dari proses. Mungkin kamu lagi di titik paling rendah sekarang, di tempat gelap yang bikin kamu ngerasa sendiri. Tapi kamu tahu, bahkan di tempat gelap, kita bisa tetap tumbuh. Akar pohon pun tumbuhnya dari kegelapan. Jadi, pelan-pelan ya, kita tarik napas bareng-bareng, hembuskan perlahan, rasain kamu masih di sini. Masih bernapas, masih punya kesempatan. Mungkin kadang kita mikir, kenapa ya aku begini terus? Tapi pemulihan gak selalu kelihatan dari luar. Kadang bentuk paling tulus dari sembuh adalah saat kamu mau bangun lagi setelah jatuh. Mau mandi walau gak ada energi. Mau makan walau gak selera. Mau tetap hadir walau pengen nyerah. Dan itu luar biasa. Jangan remehkan langkah kecil kamu hari ini ya. Karena bisa jadi itu adalah langkah besar menuju hidup yang lebih baik. Aku tahu gak ada yang instan. Aku tahu perasaan ini gak bisa hilang dalam semalam. Tapi aku percaya kamu bisa melewatinya. Aku aja percaya, masa kamu gak percaya sama diri kamu? Tahu kok kamu capek. Tapi kamu juga punya kekuatan yang mungkin belum kamu sadari. Kamu pernah jatuh kan sebelumnya, tapi kamu bangun. Kamu pernah kecewa sebelumnya, tapi kamu bertahan. Kamu pernah ingin menyerah, tapi kamu terus jalan. Itu bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu adalah bukti bahwa luka bisa tumbuh jadi pelajaran. Dan lelah bisa jadi pengingat bahwa kita masih hidup. Kamu boleh nangis. Nangis itu bukan kelemahan. Dan itu tanda kalau kamu tuh manusia. Kadang emang kita perlu menangis dulu sebelum bisa tersenyum lagi. Dan gak apa-apa kalau prosesnya lama. Kamu punya waktu. Kamu gak ketinggalan apa-apa. Yang penting kamu gak berhenti. Mungkin hari ini belum cerah, tapi siapa tahu besok sudah mulai ada cahaya. Jangan terlalu keras ke diri sendiri ya. Kamu udah cukup berjuang, dan kamu layak untuk bahagia. Kamu layak dihargai tanpa harus selalu kuat. Hari ini, aku cuma pengen kamu ingat satu hal. Kamu tetap berharga, bahkan di saat kamu merasa paling lelah. Kamu tetap dicintai, meski kamu belum sempurna. Dan kamu tetap layak punya harapan. Kalau hari ini kamu cuma bisa rebahan, itu gak apa-apa. Kalau hari ini kamu cuma bisa tarik napas panjang, itu juga gak apa-apa. Karena kadang bertahan aja udah cukup hebat. Dan aku bangga sama kamu. Iya, kamu yang tetap dengerin sampai sejauh ini, yang masih mau ada, walau semuanya gak mudah. Terima kasih ya. Terima kasih udah bertahan sejauh ini. Terima kasih udah dengerin, walau hati kamu mungkin lagi hancur. Terima kasih udah ngasih kesempatan buat aku nemenin kamu hari ini.
Semoga kata-kata ini bisa jadi selimut buat malam-malam kamu yang dingin ya. Semoga jadi pelukan buat hati kamu yang luka. Semoga jadi pelan-pelan penyembuh walau sedikit. Karena kamu layak untuk sembuh. Kamu layak untuk pulih. Kamu layak dicintai oleh diri kamu sendiri terlebih dahulu. Mulai hari ini, coba peluk diri kamu sendiri ya. Bisikan ke diri kamu, gak apa-apa, aku di sini buat kamu. Sayangi diri kamu yang udah lelah tapi tetap bertahan. Jangan buru-buru sembuh, tapi jangan berhenti sayangi diri sendiri. Pelan-pelan, kita akan baik-baik aja. Dengan luka yang perlahan sembuh, dengan tangis yang perlahan reda. Dengan jiwa yang pelan-pelan pulih, kita gak sendiri. Kamu gak sendiri. Aku tetap di sini. Kamu juga capek, tapi kamu tetap bertahan. Kita jalan bareng, walau pelan-pelan. Karena gak semua orang bisa tetap berdiri di tengah badai. Tapi kamu bisa, dan kamu udah melakukannya. Dan aku salut banget sama kamu. Aku percaya kamu bisa melatih ini. Dan kalau besok berat lagi, gak apa-apa, kita ulang dari awal lagi. Kalau kamu jatuh lagi, kita bangun lagi. Karena kita layak untuk bahagia. Karena hidup ini bukan tentang cepat-cepat sampai, tapi tentang menikmati setiap langkah walau perlahan. Maka hari ini, tarik napas dalam-dalam, senyum sedikit walau cuma setitik, dan bisikan ke hati, aku boleh capek, tapi aku juga bisa sembuh. Karena kamu adalah cahaya kecil yang masih bisa bersinar meski dunia terasa gelap. Karena kamu pantas merasakan hidup yang lebih ringan. Dan ingat selalu ya, lelahmu bukan akhir dari segalanya. Itu cuma jeda menuju versi terbaik dari diri kamu. Entah kenapa aku happy banget ngebawain podcast ini. Dan makasih ya udah mau mendengarkan episode ini sampai akhir. Mengizinkan aku untuk menemani diri kamu yang mungkin hari ini keadaan lagi gak baik. Semoga dengan adanya podcast ini bisa sedikit ngebuat diri kamu jauh lebih baik. Bisa menemani hari kamu ataupun keadaan kamu yang lagi gak baik. Jangan pernah ngerasa kalau diri kamu selalu gagal. Mungkin ini adalah perjalanan, karena di akhir nanti kita gak ada yang tahu hadiah apa yang Tuhan persiapkan. Jadilah terbaik untuk diri kamu sendiri ya. Dan jangan pernah menyerah atas ujian yang Tuhan berikan. Aku percaya sama kamu, dan kamu juga harus percaya sama diri kamu sendiri. Terima kasih ya buat yang udah selalu cerita sama aku. Aku menghargai banget kalian cerita. Aku senang kalian bisa ngungkapin, dan makasih juga udah support aku sampai sejauh ini. Support aku terus ya, bisa channel ini bisa semakin berkembang, dan aku happy karena bisa memberikan banyak sekali hal positif. Semoga aku bisa terus menyenangkan buat kalian ya. Dan jangan lupa juga follow TikTok aku, biar gak ketinggalan kalau aku live, di Instagram aku @alpdevivnya2. Makasih buat semua yang udah dengerin episode hari ini. Semoga keadaannya segera pulih dan bahagia selalu ya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.